Selamat malam, saya Rahmalina Agayanti, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap sebuah artikel dengan judul Corporate Governance, Tax Avoidance, and Earning Management, Family CEO versus Non-Family CEO, Manage Companies in Indonesia, yang merupakan tugas dari mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Dr. Satria Wibowo, SEMSI, CERA, CACP. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dalam review jurnal kali ini. Yang pertama adalah, apa masalah dalam penelitian ini? Penelitian ini berfokus pada dinamika tata kelola perusahaan atau corporate governance dalam konteks perusahaan keluarga yang ada di Indonesia, yang mana terdapat beberapa gaya kepemimpinan antara CEO dari anggota keluarga dan CEO dari non-keluarga atau dari pihak profesional. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana struktur kepemimpinan ini memengaruhi praktik manajemen laba atau earning management, serta sejauh mana penghindaran pajak tax avoidance yang berperan sebagai mediator dalam hubungan antara tata kelola dan manajemen laba tersebut. Hal ini menjadi krusial mengingat dominasi perusahaan keluarga di Indonesia dan tantangan transparansi yang seringkali muncul akibat konsentrasi kekuasaan yang berada di tangan anggota keluarga. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori keagenan atau agency theory, merupakan teori utama dalam penelitian ini yang menjelaskan konflik kepentingan antara pemilik atau principal dan pengelola atau agent. Jurnal ini secara spesifik membahas mengenai agency problem type 1, manajer dan pemegang saham, dan type 2, pemegang saham mayoritas atau keluarga dan pemegang saham minoritas. Teori yang kedua yaitu teori kepengurusan atau stewardship theory, merupakan teori yang digunakan untuk memahami motivasi CEO dari kalangan keluarga yang cenderung bertindak demi kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan kekayaan keluarga daripada sekedar keuntungan pribadi dalam jangka pendek. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan teori yang digunakan dengan topik penelitian ini? Hubungan antara teori keagenan dengan variabel manajemen laba dan penghinaan pajak, yaitu teori ini memprediksi bahwa ketika terdapat konflik keagenan tinggi, pemilik mayoritas akan menggunakan manajemen laba dan penghinaan pajak sebagai alat untuk menyembunyikan kinerja buruk atau mengalihkan sumber daya perusahaan demi keuntungan pribadi. Hubungan teori keagenan dengan variabel tata kelola perusahaan, yaitu variabel ini diposisikan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi biaya keagenan dengan menyelaraskan kepentingan dan membatasi perilaku oportunis agen. Selanjutnya ada teori kepengurusan, yang jika di mana teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer bersifat mementingkan diri sendiri, teori kepengurusan memandang bahwa manajer, terutama dari anggota keluarga, sebagai pelayan yang setia terhadap organisasi. Manajer lebih termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi karena keberhasilan perusahaan adalah keberhasilan mereka juga. Dalam perusahaan keluarga, hal ini didorong oleh keinginan menjaga reputasi keluarga dan warisan jangka panjang atau legacy. Hubungan dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis perilaku CEO keluarga. Jika teori ini benar, maka CEO keluarga seharusnya melakukan manajemen laba yang lebih rendah karena ingin menjaga integritas dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, apa saja temuan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu peran mediasi parsial penghindaran pajak atau tax avoidance. Temuan ini menyatakan bahwa penghindaran pajak memediasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen laba secara parsial memiliki implikasi kompleks. Tata kelola yang buruk menciptakan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif. Aktivitas pajak yang kompleks ini seringkali digunakan sebagai tabir asap atau smoke screen untuk menyembunyikan manipulasi laba. Tata kelola tidak hanya memengaruhi manajemen laba melalui kebijakan pajak saja, tetapi juga melalui jalur langsung lainnya seperti pengendalian internal atau kebijakan akuntansi. Namun, variabel pajak terbukti menjadi jalur signifikan yang digunakan oleh manajer untuk menyembunyikan angka laba demi kepentingan tertentu. Temuan yang kedua yaitu mengenai efektivitas CEO. Perbedaan efektivitas antara CEO non-keluarga atau dari pihak profesional dan CEO keluarga didasari oleh motivasi dan tekanan yang berbeda. Yang pertama ada objektivitas dan independen. CEO profesional tidak memiliki keterikatan emosional atau kepentingan jangka panjang terhadap kekayaan sosio-emosional keluarga. Mereka cenderung bekerja berdasarkan kontrak kinerja dan standar profesionalisme yang ketat. Yang kedua, ada reputasi di pasar tenaga kerja, yaitu CEO profesional memiliki
insentif untuk menjaga integritas laporan keuangan guna mempertahankan reputasi mereka di pasar tenaga kerja manajerial. Sebaliknya, CEO keluarga seringkali memiliki posisi yang lebih aman sehingga pengawasan eksternal terkadang kurang efektif terhadap mereka. Yang ketiga, konflik keagenan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa di Indonesia CEO keluarga lebih rentan terjebak dalam konflik antar kepentingan keluarga pengendali dan pemegang saham minoritas yang berujung pada praktik manajemen laba yang lebih tinggi. Selanjutnya, temuan yang ketiga yaitu dampak partisipasi direktur independen dan kualitas tata kelola. Kualitas tata kelola yang kuat, terutama melalui kehadiran pihak independen, berfungsi sebagai mekanisme pengerem terhadap perilaku oportunistik, seperti fungsi monitoring yang pertama. Direktur atau komisaris independen membawa perspektif luar yang tidak bias. Kehadirannya meningkatkan probabilitas terdeteksinya manipulasi karena mereka memiliki kewajiban moral dan legal untuk melindungi pemegang saham minoritas. Yang kedua, ada kualitas audit. Penelitian ini menekankan bahwa perusahaan dengan tata kelola tinggi biasanya memiliki auditor eksternal yang berkualitas. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal menciptakan lingkungan yang dapat menyulitkan terjadinya rekayasa-rekayasa angka akuntansi. Temuan keempat yaitu karakteristik manajemen laba. Perusahaan keluarga di Indonesia cenderung memilih untuk meminimalkan pendapatan daripada melebih-lebihkan laba. Hal ini didorong oleh beberapa faktor strategis. Yang pertama, motivasi pajak. Di Indonesia, motivasi utama dalam meminimalkan laba adalah untuk mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Dengan melaporkan laba yang rendah, arus kas yang keluar untuk pajak menjadi berkurang. Kedua, teori biaya politik. Perusahaan keluarga yang besar memiliki kecenderungan untuk menghindari sorotan publik atau pemerintah. Yang ketiga, konservatisme keluarga. Strategi ini bisa mencerminkan sikap konservatif keluarga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan memilih untuk menyimpan cadangan laba untuk periode mendatang daripada menampilkan secara agresif saat ini. Kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menunjukkan struktur kepemimpinan dan kualitas tata kelola bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebagai penentu utama kualitas informasi keuangan. CEO profesional dan pengawas independen adalah kunci untuk menekan praktik manipulasi yang seringkali disamarkan melalui skema penghindaran pajak di perusahaan keluarga di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mind map atau kerangka konsep penelitian yang ada di artikel ini. Penelitian ini dibangun atas sebuah alur pemikiran yang mencoba membedah kompleksitas perilaku pelaporan keuangan pada perusahaan keluarga di Indonesia. Alur ini menghubungkan mekanisme pengawasan, strategi efisiensi biaya, dan hasil akhir berupa integritas laba. Yang pertama, alur penelitian ini berakar dari dualitas teori yang menjelaskan perilaku manajerial. Yang pertama yaitu teori keagenan, yang memandang bahwa pemisahan antara pemilik dan pengelola, atau dalam kasus ini, pemilik mayoritas keluarga dan minoritas publik, menciptakan celah bagi perilaku oportunistik. Teori ini memprediksi bahwa tanpa pengawasan ketat, pengelola akan memanipulasi laba demi kepentingan pribadi. Yang kedua, teori kepengurusan atau stewardship theory menawarkan sudut pandang sebaliknya, di mana pengelola, khususnya dari internal keluarga, bertindak sebagai pengelola harta yang setia. Mereka dianggap akan menjaga kejujuran laporan keuangan demi keberlangsungan nama besar keluarga melampaui kepentingan jangka pendek. Terdapat variabel independen, yaitu tata kelola perusahaan, yang merupakan titik awal dari penelitian ini. Corporate governance berfungsi sebagai sistem penyaring yang kualitasnya diukur berdasarkan seberapa kuat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Independen dan efektivitas komite audit. Hipotesis alurnya adalah semakin kuat corporate governance, maka semakin kecil ruang bagi manajer untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk manipulasi akuntansi. Yang ketiga, terdapat variabel mediator, yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance diposisikan sebagai mediator. Berikut ini merupakan bagian paling mendetail dari alur penelitian. Yang pertama, yaitu pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba tersedia pemilik. Yang kedua, perusahaan dan tata kelola yang lemah cenderung melakukan penghindaran pajak yang agresif untuk mempertahankan arus kas. Ketiga, permasalahan mengenai praktik penghindaran pajak yang rumit seringkali mengaburkan laporan keuangan karena dapat menciptakan opasitas informasi. Ketidakjelasan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh manajer sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba tanpa mudah terdeteksi oleh pemegang saham publik. Yang keempat, ada variabel dependent, yaitu manajemen laba atau earning management. Hasil akhir dari seluruh interaksi variabel di atas adalah manajemen laba. Dalam konteks di Indonesia, penelitian ini menemukan alur yang spesifik, yaitu perusahaan keluarga cenderung melakukan income minimization. Tujuannya dua arah.
yaitu untuk mengurangi setoran pajak ke negara dan menghindari sorotan politik atau tuntutan eksternal yang besar. Yang kelima, ada variabel moderasi, yaitu diferensiasi CEO. Seluruh alur hubungan, corporate governance, tax avoidance, dan earnings management kemudian diuji melalui lensa tipe CEO. Berikut variabel yang menentukan kekuatan alur tersebut. Yang pertama, CEO keluarga. Alur penelitian ini menguji apakah adanya kedekatan dengan pemilik membuat mereka bertindak sebagai steward yang jujur atau malah justru mempermudah manipulasi karena kekuasaan yang terkonsentrasi. Yang kedua, CEO non-keluarga atau dari pihak profesional. Alur penelitian memprediksi bahwa profesional eksternal akan bertindak lebih objektif. CEO non-keluarga cenderung membawa profesionalisme yang memperkuat fungsi corporate governance, sehingga alur menuju manajemen laba dapat ditekan secara signifikan. Kesimpulannya, secara sistematis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kualitas laba, tetapi secara signifikan memengaruhi kebijakan perpajakan yang kemudian menjadi pintu masuk bagi manajemen laba. Kekuatan perusahaan sangat bergantung pada siapa yang memimpin. CEO profesional terbukti dapat menjadi penyeimbang yang lebih efektif dalam struktur perusahaan keluarga di Indonesia dibandingkan dengan CEO yang berasal dari lingkaran keluarga sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.